Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Detektif D. Ya teman-teman, kita lanjut dengan berita yang kemarin karena ini masih ada hubungannya dan temanya mirip, cuma ada tambahan dalam perkara bisnis ya. Nah di sini teman-teman kita lanjut ya, kita bacakan sebagian dari berita yang kemarin. Ini mengenai Adiansah yang bersekongkol dengan orang dalam dari PT Humpus, yaitu milik Tommy Soeharto. Ya. Jadi si salah satu orang dalamnya ini berkhianat gitulah intinya ya teman-teman. Nah, cuma kita lanjut kepada berita yang selanjutnya. Ini mengenai Adiansah dengan di ujung-ujung permasalahan yang akhirnya dia juga sebenarnya di penjara gitu ya teman-teman. Nah, dalam persidangan baru diketahui Gianni Gurbada ya, ternyata ini menanamkan modal di PT Adibara Nusantara, yaitu milik Adiansah, berbekal lusinan dokumen palsu. Humpus akhirnya menyetorkan sejumlah uang kepada Adiansah, namun batu bara yang dijanjikan tidak kunjung datang. Pada akhir 2008, Humpus akhirnya menyadari mereka sudah tertipu hingga 52 miliar. Sumber kata data bercerita saat Adiansah mulai menjajakan investasi batu bara kepada para jamaah pada tahun 2009, saat itu ia sebenarnya sudah jadi tahanan di Mabes Polri. Jadi teman-teman, karena saya sudah pernah ke rumah Adiansah dan saya juga sudah melaporkan kepada para jamaah, ini loh rumahnya, dan walaupun akhirnya Adiansah kabur karena tindakan yang dilakukan kurang proporsional oleh ya teman-teman menurut saya gitu ya, karena jejaknya masih bisa dilacak sampai sekarang. Saya bisa katakan masih bisa dilacak dan itu nggak sulit sebenarnya. Cuma ya itu kembali lagi pada orang yang berperkara. Nah, salah seorang jamaah bercerita saat itu Adiansah memang sering mendapat pengawalan dari pihak yang diduga polisi. Jadi kami kira dia memang orang penting, kata salah seorang jamaah. Manuver Adiansah menawarkan investasi batubara dengan dukungan Yusuf Mansur menjadi tanda tanya besar. Mengapa Yusuf Mansur mau mempromosikan sosok yang sedang bermasalah dengan perusahaan sekelas PT Humpus? Itu kan ya sebenarnya. Nah, tapi ada cerita lagi teman-teman. Kata data berkali-kali berupaya meminta konfirmasi dari Yusuf Mansur atas perkara ini. Namun hingga berita ini diturunkan, Yusuf Mansur belum merespon pernyataan kata data. Fakta yang tak terbantahkan, Yusuf Mansur memang pernah menjabat sebagai komisaris utama di PT Adipatna Prasa. Hal itu terkonfirmasi dari dokumen pengadilan dalam kasus penipuan bank garansi antara Adiansah dengan Bank Niaga. Kala itu nama Yusuf Mansur dan Muhammad Syakir Sula ikut serta karena diduga ikut menandatangani surat persetujuan penerbitan bank garansi dalam prosesi mereka sebagai komisaris belakangan. Yusuf Mansur dan Syakir Sula dibebaskan karena Adiansah ternyata memalsukan tanda tangan kedua orang tersebut. Nah, sebagai acuannya teman-teman, Syakir Sula menyatakan penting ya teman-teman, karena pemalsuan dan tidak pemalsuan itu sebenarnya ya itu nanti di pembuktian, walaupun sudah dibuktikan ya. Cuma menyatakan bahwasanya Syakir Sula telah keluar dari bisnis itu. Jadi dia menyatakan telah keluar, jadi dia pernah ada di sana. Yang mengajak ya Yusuf Mansur, itu kata Syakir Sula ya teman-teman. Jadi ingat ya, itu ada beritanya. Terkait dengan kasus investasi batubara, Yusuf Mansur pernah melakukan klarifikasi melalui kanal YouTube miliknya. Soal tipu-tipu mah kagak, soal batubara saya dibilang nipu kagak. Dari dulu malah saya ngalah mulu, ikut bayar dengan beberapa orang, malah ada suatu orang yang 23 miliar ya, kata Yusuf Mansur Desember silam. Pernyataan Yusuf Mansur itu justru jadi polemik di kalangan investor karena ketua paguyuban ya, tidak ada satupun dari 250 orang jamaah yang pernah menerima ganti rugi dari Yusuf Mansur, apalagi jumlahnya sampai 23 miliar. Pada 9 Februari 2002, Nurholik dan Zairi Mustafa bahkan melayangkan somasi untuk meminta kejelasan soal pengembalian dana 23 miliar yang disinggung Yusuf Mansur.
Kami menerima Yusuf Mansur menunjuk siapa nama orang yang sudah menerima pengembalian 23 miliar dari bukti pengembaliannya. Tulis keduanya dalam surat somasi tersebut. Nah, teman-teman, yang menarik itu saya pernah membuat reaksi video bahwasanya Yusuf Mansur itu nyapu-nyapu di halaman Darul Quran dan dia menjadikan uang itu nilainya sangat besar, yaitu untuk melunasi utangnya sampai 23 miliar itu ya teman-teman. Jadi saya katakan ini Yusuf Mansur dukun atau apa gitu, paranormal atau apa, masa bisa merubah daun menjadi uang. Itu salah satu pertanyaan yang ada di video saya sebelumnya, dan itu akan saya runut karena kejadiannya itu sebenarnya bisa menjadi acuan bahwasanya kejadiannya itu fakta dan itu omongan Yusuf Mansur sendiri, dan itu ada yang menakinya gitu ya teman-teman, dan orang yang menakinya itu ada, dan sampai sekarang juga orangnya masih ada, kan merupakan saksi sejarah, dan dia itu membuat satu statement di YouTube juga. Nah, tapi saya nggak akan bahas itu dulu. Saya akan ngebahas tentang, karena kan saya pernah menjelaskan bahwasanya selain menjadi rumah, ini pertanyaannya, selain apakah uang yang itu selain menjadi rumah, atau misalkan apakah benar uang itu menjadi rumah investasinya, dan apakah itu masuk ke warung stik uang itu. Ada pernyataan Yusuf Mansur yang menyatakan demikian. Nanti teman-teman lihat videonya ya. Teman-teman, kita lihat dulu videonya, yuk cek dulu. Tapi sekarang apa yang ayah kemudian punya dengan izin Allah bersama kawan-kawan semua? Pabrik baja, pabrik besi, LRT City dengan 5 tower, masing-masing tingginya 42 tower. Dan itu bukan satu-satunya LRT City. Sebentar lagi akan ada gedung-gedung lagi yang bertingkat lainnya yang dimiliki oleh seorang penghafal Quran. Dari mana ayah belajarnya? Dari mana ayah mikirnya? Gak ada. Nggak ada itu loh. Jadi ketika ayah ngomong Duren, itu yang ngomong Allah itu. Ngeri nggak? Ngeri nggak? Ngeri loh. Orang-orang penghafal Quran kalau nunjuk tanah, udah ini punya saya. Itu jadi punya dia. Sering-sering aja nunjuk. Tuh serius ini, nggak bohong. Banyak rumah-rumah tahfidz yang menjelma kemudian menjadi sekolah dan pesantren gara-gara begini. Revolusi loh, yang kita lakuin ini revolusi loh. Kecil setek, kemudian jadi 2, 3, 4 rumah, sadar-sadar 3 hektar, 4 hektar. Dari mana coba? Mulutnya udah tajam, mulutnya tajam. Ada orang nyuruh orang satu aja nggak mampu, tapi ada orang yang ketika nyuruh orang sedunia dia jalan. Allah Akbar. Berjalan waktu 2007, 2008, 2009, 2010 ayah dapat rumah yang sekarang di rumah Duren. Nah, teman-teman, itu menjadi berita penting di video itu ya teman-teman. Kenapa? Karena selain disebutkan itu rumah, dia juga menyebutkan bisnis yang salah satu yang dia banggakan, yaitu bisnis yang kemudian dia memiliki bisnis yang berkaitan dengan besi, berkaitan dengan mungkin baja dan lain-lain. Karena ya besi dengan baja itu saling keterkaitan ya teman-teman. Nah, apa sih yang dimaksud dengan bisnis ini? Nah, kita tahu bahwasanya ada sebuah perusahaan yang dalam tanda kutip berkaitan dengan budi harta. Saya bisa menerangkan itu dengan jelas ya teman-teman, budi harta. Tapi saya nggak akan bisa mengatakan bahwasanya itu uangnya benar masuk ke sini. Tapi saya akan membuat yang memastikan bahwasanya kita bertanya pernyataan Yusuf Mansur ini di tahun-tahun ini dia sedang bermasalah dengan tanda kutip dengan jamaah Jerusalem dan dengan orang yang ibaratnya ditarik investasi 23 miliar itu ya teman-teman. Jadi apakah uang yang jamaah Darussalam ini masuk ke bisnis baja tersebut atau uang investasi lain? Maksudnya orang lain, kelompok lain gitu ya teman-teman. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena ternyata bukan dari kelompok JBN uang yang miliaran jumlahnya itu. Jadi bukan cuma sekedar 55 miliar yang dikatakan jamaah Darussalam itu terkumpul sebanyak itu untuk mensupport perusahaan Yusuf Mansur dan Adiansa. Ternyata ada investasi batubara lain yang disupport oleh orang lain gitu ya, maksudnya dengan nilai juga sangat besar gitu. Nah, apakah uang selain JBN ini ada uang lain yang kemudian masuk ke bisnis besi itu?
Kalau saya katakan bahwasanya bisnis besi itu, saya bisa katakan ya Yusuf Mansur itu punya keterkaitan dengan Budi Hatta, dan itu terkonfirmasi di legalitasnya bahwasanya perusahaannya ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang ya tersebut ya teman-teman. Nah, nanti akan saya sampaikan di video selanjutnya. Di sini teman-teman jangan lupa like, subscribe, dan komen. Jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.